Saya sendiri yang biasa marah dalam tanda kutip sebagai anak. Abah, jaga kesehatannya. Jangan lelah. Umat membutuhkan Abah. Tapi untuk beliau sendiri tidak pernah menolak tamu. Jadi dia tidak pernah memperhatikan dirinya. Enggak. Apalagi soal jabatan. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Atqal Atqiya. Assalamu alaikum Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat. Dengan siapa? Mana teman-teman? Ada di luar, Pak. Tadi rame-rame sini. Iya. Sementara di luar, Pak. Menunggu, Pak. Teman-teman sehat semua? Iya, semua sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Itu yang penting, jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Tapi Ada. Mana bos? ini alhamdulillah nih kesempatan sangat berharga sekali, Pak, bisa ketemu. Dari kemarin ini sebenarnya, Pak. Tapi rangkaian acara, Pak, itu luar biasa padat. Akhirnya Iya. alhamdulillah baru bisa ketemu hari ini. Pak, beberapa hari ini, Pak, setelah Gus Yahya Ketum ini mengumumkan komposisi pengurus ini, Pak. Iya. Ini terkait dengan orang tua kita ini, Pak. Mursyid kita tercinta ini Habib Lutfi. Ya, ini, Bang. Kenapa, Abah? Kenapa? Lagi ramai di medsos, Bang. Hampir setiap hari ini kita dapat informasi tentang pengunduran diri beliau, Pak. Ini bagaimana menurut Bang ini, Pak? Pengunduran diri beliau ini. Nah, itu capek saya nerima telepon. Ajudan saya bilang, Puang ini tiap menit ada nelpon nanya. Saya bilang, ya kau saja yang jawab itu. Sebab beliau kan ayahanda kita semua. Beliau itu ayahanda kita semua. Bahkan bukan hanya milik NU ya. Bahkan milik dunia, sebab beliau kan presiden sufi sedunia. Iya, Jadi itu milik umat Islam para sufi di seluruh belahan dunia. Jadi biasalah itu sebagai ayah, sebagai tokoh, ya banyak yang mempertanyakan. Tapi kalau saya selalu katakan sama tadi malam saya bilang di pengajian saya, banyak juga yang nanyakan, Habib Puang gimana ini, Habib Lutfi gimana ini, macam-macam analisa. Saya bilang, kalian itu hendaknya berhenti menganalisa. Jadi semalam saya sampaikan jemaah, saya sampaikan berhenti menganalisa. Sebab apa yang kau fikirkan, apa yang kau analisa tentang seorang Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya itu kadang jauh dari pemikiran beliau. Saya berkhidmat pada beliau itu sejak tahun 1985. Wah, lama sekali, lama juga ya. Saya berkhidmat kepada beliau sejak tahun 1985 sampai sekarang. Ya, itulah yang selalu saya sampaikan pada teman-teman semua, bahwa hati-hati, pelan-pelan kalau kamu ingin melihat sosok seorang Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Nah, ini saya lihat ini banyak. Saya juga tidak pernah pegang handphone, jadi cuma disampaikan kepada saya banyak tanggapan. Yang pasti bahwa ya selama pengkhidmatan saya ke beliau sejak tahun 85 sampai sekarang, seorang Maulana Habib Lutfi bin Yahya itu saya tidak pernah mendengar
keluar dari ucapannya Iya. tentang jabatan. Wallah, saya bersumpah demi Allah. Wallah, wabillah, watallah. Tidak pernah keluar dari mulutnya seorang Habib Lutfi bin Yahya itu tentang jabatan. Sejak dulu. Itu yang saya tahu. Wallahu alam kalau orang lain dia sampaikan. Tetapi kehadapan saya, kepada saya ini, selaku murid beliau, selaku orang yang berkhidmat selama ini kepada beliau, tidak pernah terlontar jabatan apapun. Menyangkut tentang NU misalnya. Sewaktu muktamar di Makassar, Iya, Pak. NU 10 tahun yang lalu, muktamar di Makassar, beliau kan nginap di rumah saya. Beliau tidak mau di tempat lain. Beliau katakan, ya saya mau Habib Puang, saya mau ke Makassar tapi nginap di tempat antum, di rumah antum. Saya bilang, bismillah, Abah. Nah, sewaktu gonjang-ganjing, ya biasa muktamar. Ya, urusan muktamar itu urusan Raisam, urusan ketua umum PBNU, itu biasa itu kan. Semuanya para muhibbin itu pada sibuk semua. Nelpon juga ke Puang mungkin banyak, Pak. Bukan, bahkan menghubungi kan di Makassar waktu itu kan. Iya, iya. Muktamarnya di Makassar. Oh iya, sebelum beliau datang, sebelum peserta muktamar datang banyak. Iya, iya. Gimana Abah? Gimana Habib Lutfi? Kita mau dorong beliau ini untuk menjadi Raisam. Dengan ungkapan-ungkapan begitu, Abah datang di Makassar. Saya tanya tengah malam, tanya berdua. Saya tanya sambil nikmati gambus. Saya tanya, Abah, gimana nih? Banyak yang nanya tentang Raisam untuk antum. Apa? Ngakak beliau, nggak ngurus itu Raisam, nggak tak pikir itu Raisam. Saya cuman kangen aja sama Puang Makkah sampai saya datang. Tawa lucu ya, Pak. Jadi padahal di sekeliling itu pada bikin strategi, bikin apa macam-macam. Nah, tapi beliau ketawa aja, tidak mengeluarkan sekata patah pun itu mau atau enggak. Cuma ketawa tuh tak. Itulah berjalan. Ini masa Makassar dulu ya. Iya, iya, Pak. Masa Makassar dulu. Semuanya dari Jawa Tengah. Beberapa kiai, ada 50 orang itu yang nginap di rumah saya. Semua pada menginginkan untuk Abah menjadi Raisam. Itu pun saya desak terus, bah gimana ini? Akhirnya mungkin juga capek saya desak. Iya, Pak. Sehingga dikumpulkan kita. Ada teman-teman itu yang tahu ceritanya nih, yang hadir pada malam itu. Ada 20 orang, 30 orang situ. Karena saya paksa terus, bah gimana? Terus beliau duduk, suruh ambil Quran. Tak, buka Quran, ambil Quran. Dia bilang, saya lupa siapa yang disuruh buka Quran. Kalau bukan almarhum ya, Kiai Masroni atau siapa itu ada di sampingnya. Dia buka Quran, tak, baca. Tutup, buka lagi, baca, tutup, buka, baca. Pas dia bilang, kalian ini saya tidak bisa ikuti mau kalian semua. Saya ikuti maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jangan saya maju Raisam. Itu dulu Makassar. Wah, kalau tapi saya potong, Pak. Yang tadi buka Quran itu istikharah. Untuk istikharah Quran, beliau kan macam-macam istikharah biasa. Beliau banyak metodenya, beliau beristikharah. ini termasuk istikharah. Salah satu dari sekian banyak istikharah beliau. Nah, kalau antum bisa dapat ijazah istikharah aja juga usahakan. Bisa dapat ijazah. Beliau itu banyak
tata cara beliau beristikharah, menanyakan kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Jadi beliau itu bertindak, melangkahkan kakinya, berucap itu selalu istikharah. Itulah sehingga beliau katakan, saya ingin silaturahim bertemu dengan Mbah Sahal Mahfud. Ki Sahal katakan, enggak usah Habib Lutfi ke saya, nanti saya yang datangi beliau. Di mana? Saya bilang di rumah saya, Pak. Kebetulan Ki Sahal di tempat lain, sana di Hertasning sana. Oh enggak, saya yang datangin beliau. Mana beliau? Ada di Makassar, Pak, dan ada di tempat saya. Oh ya, enggak. Jangan Habib Lutfi yang datang, mesti saya yang datangi beliau. Itu Ki Sahal. Adabnya Ki Sahal. Datang beliau dan alhamdulillah ketemu, walau alam kita ini nggak ngikutin apa yang beliau bincang-bincangkan. Akhirnya itulah kejadiannya di Muktamar Makassar. 30. Sama juga dengan Muktamar Jombang. Orang semua sibuk di arena Muktamar, kita cuma sibuk ke kuburannya Hadratus Syekh, ke kuburannya makamnya Ki Bisri Samsuri. Para muassis kan, ziarah belakang muassis. Itulah beliau ya. Nah, sampai juga ini Muktamar Lampung. Jadi jauh-jauh sebelum Muktamar saya ditanya, gimana tentang Habib Lutfi Puang Maka? Saya bilang, saya nggak tahu kalau Abah. Sebab sampai sekarang, biasanya kalau ada penting itu, beliau nelpon langsung saya. Ada darurat, emergensi, Bang. Kalau ada emergensi, itu. Dengan gayanya beliau. Assalamualaikum, Habib Puang gimana? Sehat? Sehat, Bah. Aku kangen ini sama Habib Puang. Oh iya, Bah. Tunggu. Saya langsung terbang ke Pekalongan. Itu kode-kodenya beliau khusus ke Al-Fakir ini. Tetapi sampai pelaksanaan muktamar, tidak pernah beliau menelpon saya. Cuma yang kasak kusuk ini ya Muhibbin di sekeliling. Saya juga senyum-senyum. Saya juga senyum-senyum. Ya biasa dan wajar kalau ada murid. Ada kita ini para murid, para salik untuk berikhtiar mensibukkan diri untuk bagaimana melihat murabbi kita, syekh kita, mursyid kita, itu biasa. Tetapi seorang Abah Lutfi sendiri tidak ada penyampaiannya ke saya. Tidak ada isyarat, Pak. Tidak ada isyarat. Kalau ada isyarat, saya all out. Saya mesti buktikan kepada ayahanda saya, murabbi saya, murabbi rohaniah saya, murabbi hati saya. Tapi beliau enggak juga. Gitu ya. Jadi selalu kalau saya ditanya, wallahu alam. Beliau tidak ada. Akhirnya enggak ke Lampung ya. Jadi sehingga saya tidak ke Lampung. Iya. Ngapain saya ke Lampung? Makanya jawabannya sekarang ini. Teman-teman bilang, kenapa Puang nggak ke Lampung? Saya kau semuanya. Ayo penuhi di sana, kasih sembahkan muktamar saya. Jadi kenapa? Sebab tidak ada yang penting. Tidak ada yang penting untuk seorang gurunda saya, murabbi saya tercinta. Saya pikir ngapain? Cukup saya doakan para muktamirin. Jadi yang saya ingin sampaikan dari tadi prolog tadi tentang seorang Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, bahwa satu, sejak dulu saya berkhidmat kepada beliau, saya bersumpah demi Allah, wallah, beliau tidak pernah keluar dari mulutnya ingin jabatan. Jangankan ingin jabatan, ingin sesuatu pun enggak. Mengeluh pun tidak. Saya tidak pernah mendengar Abah mengeluh. Selalu disikapi dengan senyum. Itulah Abah Lutfi. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai dari pertama pun ya saya kecapean beliau.
Beliau tidak mengeluh, tidak pernah mengatakan tidak. Saya sendiri yang biasa marah dalam tanda kutip sebagai anak. Abah, jaga kesehatannya. Jangan lelah. Umat membutuhkan Abah. Tapi untuk beliau sendiri tidak pernah menolak tamu. Jadi dia tidak pernah memperhatikan dirinya. Enggak. Apalagi soal jabatan. Nah, jadi kalau ada yang kasak kusuk. Nah, di satu sisi, dengan dimasukkannya beliau sebagai mustasyar, saya juga tidak menyalahkan teman-teman di PBNU. Bahkan lebih salah kalau tidak dimasukkan beliau. Tuh. Jadi ini supaya dimengerti ya. Sebagai satu satu rasa cinta, rasa kangen seorang anak Nahdliyin pada keberadaan Maulana di PBNU. Saya tahu itu apa yang ada di dalam hatinya ketua umum, apa yang ada di dalam hatinya semua anak NU. Begitu sayang sama Abah. Jadi saya tidak boleh menyalahkan. Nah, jadi urusan Abah mengundurkan diri itu sebetulnya hanya istilah saya selalu itu hanya urusan teknis kecil. Tidak usah terlalu dihebohkan. Sebab Abah tanpa di struktur NU, beliau siang malam berbicara tentang Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan jamaah. Beliau memagari betul. Di mana-mana beliau selalu jaga Nahdlatul Ulama, jaga Nahdlatul Ulama. Bagaimana hubungan datuk beliau dengan Hadratus Syekh. Jadi itulah. Jadi kalau saya cuma tersenyum ada di dalam struktur atau enggak itu biasa. Untuk puang makan enggak heboh. Karena itu tadi sama juga saya ada di dalam struktur atau enggak. Contohnya di wilayah Sulawesi Selatan. Saya kan tidak masuk. Mustasyar pun tidak. Di Suria pun tidak. Tetapi di mana-mana saya ke kabupaten kota. Ya, di Sulawesi Selatan ini selalu apa program pengurus wilayah itu saya bawa. Karena tidak boleh saya katakan, oh saya nggak masuk di pengurus wilayah, sehingga saya tidur aja pensiun. Nggak bisa. Jamaah kasihan. Kasihan jamaah. Jadi dan pengurus wilayah tahu, wilayah Sulsel tahu. Jadi saya walaupun tidak masuk di strukturnya, saya tanya apa program saya, sudah saya bawakan, menyampaikan program itu ke desa-desa karena saya banyak aktif, apalagi PKPNU itu di mana-mana keaktifannya hampir setiap hari saya keliling betul dengan instruktur nasional, dengan instruktur wilayah untuk menyampaikan karena PKPNU itu menurut saya adalah satu wahana untuk penajaman indoktrinasi kejamiahan. Itu menurut paham saya muatan ideologi. Jadi di situ lebih berat tertitik pada terfokus pada indoktrinasi sehingga saya turun ke lapangan untuk menyampaikan apa itu Nahdlatul Ulama. Ruhnya ber-NU. Saya nginap di kabupaten kota itu menyampaikan dan saya katakan apa yang belum sempat pengurus wilayah Sulawesi Selatan lakukan, ya ayo kita sama-sama. Sebab urusan NU bukan hanya urusan pengurus, tetapi urusan NU adalah urusan kita semua.
Olehnya itu, saya mohon tolong sampaikan kepada teman-teman kalian bahwa Abah sayang sekali Nahdlatul Ulama. Abah sayang sekali. Tolong jangan dibentuk-benturkan ini. Karena kesempatan juga ini pihak ketiga ini takut. Tetapi Abah sudah tahu. Beliau, saya katakan, saya tidak berani menganalisa pikiran beliau karena bukan level saya. Oh, sekuku hitam saya dengan beliau nggak berani. Ini kadang ini pemikiran profesor dianalisa oleh anak SD, gimana caranya. Begitulah saya dengan seorang Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Saya tidak berani menganalisa. Padahal secara tabik saya potong, padahal secara ikatan emosional berapa puluh tahun kenal dengan Habib Lutfi ini, Pong. Iya, secara fisik. Iya. Abah hobi makan kurma, saya juga hobi makan kurma. Abah hobi seni, saya juga hobi seni. Iya. Nah. Abah hobi mancing, saya juga hobi mancing. Abah hobi bersendagurau, saya juga hobi bersendagurau. Abah tidak memilih-milih dan menyamakan semua orang. Puang Makkah juga insya Allah menyamakan semua orang. Cuman yang membedakan, pikiran beliau ada di langit, saya masih di dataran bumi. Apalagi hatinya, urusan hati beliau kepada Tuhannya, kepada Rabbnya masih sangat jauh. Urusan munajahnya, subhanallah. Sehingga saya tidak berani untuk menganalisa kira-kira beliau menafsirkan, mempersepsikan. Dan itulah Puang Makkah. Jadi tolong sampaikan teman-teman ya, bahwa Abah sayang NU dan pengurus NU pusat juga pasti sayang Abah. Oke? Iya, Bang. Kasih banyak nih, Pak. Santai saja. Ini biasa teknis ini, ya. Iya, Bang. Kasih banyak cerita ini, Bang. Alhamdulillah ini sangat berharga sekali nih waktu sahabat-sahabat Trust dimanapun berada, luar biasa karena dengan kesibukan beliau, alhamdulillah kami berkali-kali ke sini, alhamdulillah malam ini bisa, meskipun sebentar sekali, sebenarnya masih pengen lama-lama nih sebenarnya nih bersama beliau, tapi itulah. Masih ada beberapa lagi, jadi kita ngantri lah ya, gantian masuk menemui beliau, dan alhamdulillah kami dikasih kesempatan ini. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini untuk kami ini para murid semua ini, Puang, supaya tidak usah berpikir yang terlalu jauh ke langit lah, karena level kita masih di bumi. Kira-kira begitu, Bang. Kira, makasih banyak nih, Pak. Iya, makasih ya. Makasih, salam hormat, salam hangat, salam kompak, ya. Semuanya untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Lanjutkan cita-cita, perjuangan para muassis, perjuangan para waliullah, perjuangan para ulama-ulama kita. Bismillah, ya. Kami semua mendoakan kalian. Amin, amin. Ya, banyak, Pak. Iya. Oke, makasih.